Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi. Seumur hidup baru pertama kali lihat emas batangan berkoper-koper. Kalimat itulah yang ramai beredar setelah kabar mengenai penyitaan aset dalam perkara yang menyita perhatian publik. Di saat perhatian tertuju pada temuan tersebut, nama Febri Ardiansyah justru ikut menjadi sorotan di tengah berbagai perkembangan hukum yang memicu perdebatan. Saya meminta diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Benarkah semua proses sudah berjalan sesuai prosedur atau masih ada kontroversi yang perlu diuji? Mengapa sebagian pihak khawatir perkara ini bisa kandas sebelum masuk ke persidangan? Nah, dalam video kali ini kita akan mengurai kronologi, memisahkan fakta dari opini, dan membahas berbagai pertanyaan yang hingga kini masih menggantung. Simak sampai akhir ya. Saya melihat ya, ini ada upaya-upaya dari kejaksaan atau pihak tertentu agar ini tidak diteruskan oleh polisi. Kasus yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah berkembang sangat cepat hanya dalam hitungan hari. Kronologinya dimulai pada 8 Juli 2026 ketika penyidik Kortas Tipikor Polri menggeledah 12 lokasi termasuk rumah pribadi Febri Ardiansyah. Dari rangkaian penggeledahan itu, polisi mengumumkan penyitaan barang bukti berupa 74 kg emas batangan, serta uang tunai dan aset yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Temuan tersebut dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan sejumlah perkara besar, termasuk PT Asabri dan dugaan korupsi lainnya. 2 hari kemudian, Febri mengakui rumah yang digeledah adalah miliknya, namun saat itu masih membantah kabar pengunduran dirinya. Situasi berubah pada tanggal 11 Juli 2026. Polisi pun menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni FA sebagai pejabat pemerintah dan DR pihak swasta. Berdasarkan keterangan resmi, FA disangkakan melanggar pasal 12 huruf I, pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika terbukti bersalah di pengadilan, ancaman hukumannya sangat berat, mulai dari pidana penjara jangka panjang hingga hukuman maksimal sesuai ketentuan undang-undang. Setelah penetapan tersangka, Direktorat Jenderal Imigrasi juga resmi mencegah FA dan DR bepergian ke luar negeri selama 20 hari atas permintaan penyidik. Langkah ini bertujuan memastikan keduanya tetap berada di Indonesia selama proses hukum berlangsung. Namun, muncul informasi yang beredar mengenai kabar bahwa Febri Ardiansyah diduga telah melakukan perjalanan umroh sebelum surat pencegahan diterbitkan. Hingga kini, informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak terkait. Imigrasi memastikan pencegahan berlaku sesuai aturan, sementara perkembangan selanjutnya masih menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum. Perkembangan berikutnya tak kalah penting. Berkas perkara beserta barang bukti kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses selanjutnya. Penanganan perkara ini berada di bawah kendali pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono yang menyatakan akan mempelajari seluruh berkas bersama penyidik kepolisian sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Pelimpahan inilah yang kemudian memicu perhatian publik karena arah penyidikan kini memasuki babak baru dengan aktor penegak hukum yang berbeda. Di tengah perhatian publik terhadap kasus ini, muncul satu nama yang kini memegang peranan penting, yakni Rudi Margono. Jaksa Agung menunjuk mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai pelaksana tugas Jampitsus, sehingga seluruh proses lanjutan perkara kini berada di bawah koordinasinya. Rudi bukanlah sosok baru di lingkungan kejaksaan. Sepanjang karirnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, hingga menjadi jaksa penuntut di KPK. Sebagai Jamwas, tugas utamanya itu adalah mengawasi integritas aparat kejaksaan dan memeriksa dugaan pelanggaran etik di internal institusi. Di luar jabatan strukturalnya,
Rudi ini juga dikenal aktif di dunia akademik. Ia bergelar doktor hukum, dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan, serta menulis sejumlah buku mengenai tindak pidana pencucian uang, pemulihan aset, hingga pemberantasan korupsi. Berdasarkan LHKPN, total kekayaannya itu tercatat sekitar 7,29 miliar rupiah. Yang menarik perhatian publik, laporan tersebut hanya mencantumkan satu sepeda motor Honda tahun 2010 sebagai kendaraan pribadinya tanpa kepemilikan mobil mewah. Fakta ini pun memunculkan berbagai tanggapan, mulai dari yang memuji gaya hidup sederhana, hingga yang menilai LHKPN ini hanya menggambarkan harta yang dilaporkan sesuai ketentuan. Penunjukan Rudi Margono pun memunculkan beragam spekulasi di ruang publik. Ada yang berharap rekam jejaknya di bidang pengawasan membuatnya mampu mengusut perkara secara independen dan menyeluruh. Namun, ada pula yang mempertanyakan apakah pergantian kepemimpinan ini akan membuka jalan bagi pengungkapan pihak-pihak lain yang diduga terlibat, atau justru tidak mengubah arah penyidikan secara signifikan. Hingga kini semua itu masih sebatas opini dan dugaan yang belum didukung kesimpulan resmi. Yang pasti, sorotan publik kini tertuju pada langkah pertama Rudi Margono dalam menentukan arah penanganan salah satu perkara yang paling menyita perhatian tahun ini. Hari ini walau diserahkan kepada Jampisus, kita tetap koordinasi. Di balik penetapan tersangka, justru prosedur hukum menjadi bagian yang paling banyak diperdebatkan. Salah satu sorotan utama adalah perbedaan perlakuan terhadap dua tersangka. DR, pihak swasta, langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu FA belum ditahan dengan alasan proses administrasi dan kelengkapan berkas masih berjalan. Nah, perbedaan ini memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai dasar pertimbangan penyidik. Terlebih karena barang bukti yang diumumkan dalam perkara FA disebut jauh lebih besar. Hingga kini, aparat penegak hukum belum menyatakan bahwa tidak dilakukannya penahanan merupakan pelanggaran prosedur, sehingga keputusan tersebut masih menjadi bagian dari diskresi penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perdebatan semakin menguat ketika berkas perkara beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu relatif singkat setelah penetapan tersangka. Langkah ini menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pandangannya, pelimpahan perkara sebelum seluruh tahanan dinyatakan lengkap berpotensi menimbulkan persoalan hukum, bahkan dapat menjadi objek gugatan pra-peradilan apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Mahfud juga mengemukakan analisis mengenai beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, mulai dari pra-peradilan, proses penyidikan yang berjalan lambat, hingga kekhawatiran perkara akhirnya tidak berlanjut. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dan analisis Mahfud, bukanlah kesimpulan resmi mengenai jalannya perkara. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan mengapa KPK tidak mengambil alih penyidikan. Menanggapi hal itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menjelaskan bahwa lembaganya hanya menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi. Menurut KPK, pengambil alihan perkara hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga tidak bisa didasarkan pada asumsi bahwa semua perkara berpotensi mandek. Karena itu, KPK menyatakan masih menghormati proses yang sedang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kasus ini tidak hanya menjadi perkara dugaan korupsi, tetapi juga memunculkan perbedaan mengenai bagaimana prosedur hukum seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh... Meski dua tersangka telah diumumkan dan barang bukti telah disita, perkara ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Siapa pemilik sebenarnya 74 kg emas yang menjadi sorotan publik? Apakah seluruh aset tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang disidik atau masih ada pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban? Lalu, sejauh mana peran Febri Ardiansyah dalam 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepadanya? Semua pertanyaan itu masih menunggu pembuktian melalui proses hukum yang berlaku. Di sisi lain, publik juga tidak ingin kasus sebesar ini mengikuti pola yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ramai saat pengungkapannya, lalu mulai senyap ketika penyidikan berjalan,
lalu berakhir tanpa adanya kejelasan yang memuaskan. Nah, karena itulah transparansi dan konsistensi penegakan hukum menjadi ujian yang sesungguhnya kali ini. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno bahkan menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian langsung agar dinamika antar lembaga penegak hukum tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu pemberantasan korupsi. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara, tetapi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap kasus ini diusut hingga tuntas, berdasarkan alat bukti dan proses peradilan yang adil. Sebab hanya dengan penanganan yang transparan dan konsisten, pertanyaan besar yang menggantung hari ini dapat dijawab secara jelas, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.